Pagi tadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Sofyan Djalil menyerahkan LHKPN ke KPK. Sementara itu KPK menilai para penyelenggara negara yang berintegritas akan menyerahkan LHKPN mereka. Satu demi satu Menteri Kabinet Kerja menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Kali ini giliran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Sofyan Djalil yang mendatangi gedung KPK Kamis pagi. Sofyan mengaku harta kekayaannya meningkat sejak ia tak menjabat Menteri BUMN pada 2009 lalu. Saya 5 tahun sebagai profesional setelah keluar dari jadi menteri profesional. Kemarin waktu saya jadi menteri, saya harus mengundurkan diri dari 12 posisi di private sector. Oleh sebab itu, alhamdulillah sebagai profesional itu ya cukup lumayan gitu ya. Dan tidak diumumkan oleh KPK. Sofyan menambahkan, ia telah 5 kali menyerahkan LHKPN ke KPK sejak 2001. Laporan terakhir yang dirilis KPK pada 2004 lalu, Sofyan memiliki harta senilai 5,2 miliar rupiah dan lebih dari 91 ribu dolar Amerika Serikat. Ini merupakan ketiga kalinya Sofyan menjabat sebagai menteri. Pada 2004 hingga 2007, Sofyan berperan sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi dan Menteri Negara BUMN pada tahun 2007 hingga 2009. KPK sendiri menyambut baik tiap pejabat negara yang menyerahkan LHKPN-nya. Jadi tolak ukurnya begini, kalau menteri itu tidak berintegritas, moralnya cacat, dia tidak melaporkan harta kekayaannya. Tapi kalau menterinya baik, integritasnya baik, dia melaporkan. Sederhana saja. KPK memberikan waktu 3 bulan bagi para pejabat negara untuk menyerahkan LHKPN. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan para Menteri Kabinet Kerja akan segera menyerahkan LHKPN mereka paling lambat bulan November. Hingga Rabu sore, baru 3 Menteri Kabinet Kerja yang telah menyerahkan LHKPN. Di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi, Menteri Kesehatan Nila Juwita Muluk, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan saat pensiun. LHKPN bisa diakses oleh umum sehingga masyarakat bisa mengetahui kekayaan pejabat publik dan bisa ikut memantau tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Reddy Fadil, Robi Eka melaporkan untuk NET. Usai melaporkan LHKPN dan saat dicecar oleh wartawan, Sofyan Djalil ini memaparkan hartanya saat ini yaitu 52,8 miliar rupiah dan 580 ribu dolar Amerika Serikat. Iya, Tommy. Sofyan ini juga mengakui masih memiliki hutang rumah senilai 3,5 miliar rupiah. Dan harta dia ini melonjak jauh, Tommy, dari LHKPN tahun 2004 itu sebesar 5,2 miliar rupiah dan ini lebih dari 91 ribu dolar Amerika Serikat. Ya, dan katanya yang dibela, ia peroleh hartanya ini sejak menjadi pengusaha setelah tidak menjadi menteri. Tapi kita bisa pantau lah lonjakan hartanya setelah ia tidak lagi menjabat Menko Bidang Perekonomian nanti. Apa besar juga. Tapi yang paling penting adalah kinerjanya ya dalam Kabinet Kerja. Iya, betul, Tommy. Dan bagaimana kiprah Sofyan Djalil saat bekerja sebagai Menko Perekonomian nanti.